Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim dan ulama, para masyayikh, para asatidzah wal ustadzat, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, juga para habaib yang banyak hadir di tengah-tengah kita, terkhusus guru kita bersama Al-Habib Mustafa bin Hasan Al-Idrus yang barusan menyampaikan nasihatnya, tausiahnya kepada kita semua. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi kehidupannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat, juga para aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT yang ada di tengah-tengah kita, juga seluruh hadirin wal hadirat. Semoga dengan hadirnya kita dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah gampangkan segala urusan hidup kita. Amin. Yang punya penyakit, mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya hajat, Allah kabul hajatnya. Amin. Yang punya hutang, Allah cepatkan lunas hutangnya. Amin. Kalau urusan hutang, kenapa balik dendam sih? Pada pinjol jangan-jangan. Kalau udah lunas jangan pinjol lagi. Nanti dulu. Habis itu udah lunas jangan buka lagi, jangan ambil lagi, jangan pinjol lagi. Kenapa? Karena pinjol termasuk dari riba. Sedangkan riba Allah katakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan mengembangkan sedekah. Hati-hati, urusan riba gak sepele, gak kecil. Allah ancam dengan kebinasaan bagi orang yang bergelut hidupnya di dalam kelakuan riba. Jadi yang punya pinjol-pinjol atau apapun namanya, mau dibilang pinjol kek, mau dibilang bank keliling kek, disingkat dengan bangke dan lain sebagainya, cepat lunasin. Setelah lunas jangan dipinjam lagi, jangan diambil lagi. Mudah-mudahan itu menjadi satu pembawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Ibu-ibu saja sudah pada menggosor semuanya. Udah pada kipas-kipas, berkatnya udah pada habis. Akhirnya itu kardus dari kipas. Jilbab udah pada miring, muka udah pada minyak. Sama bapak-bapak juga, mulut udah pada asam mau pada merokok. Kami pada duduk bertahan di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ini pengorbanan buat Nabi. Kalau kita dulu di dalam hidup berkorbannya buat Nabi, maka nggak ada ceritanya rugi, nggak ada ceritanya kecewa, gak ada ceritanya pulang dengan tangan kosong. Gak ada. Orang kalau berbuat untuk Nabi pasti pulangnya untung, pulangnya girang, baliknya dengan kembalian yang jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak membiarkan orang berbuat baik pada beliau kembali dengan tangan kosong. Hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu aw yarji al-murtaja minhu ghairu muhtaram. Mustahil untuk orang sekelas Nabi Muhammad membiarkan orang berbuat baik pada beliau terus pulang nggak dikasih apa-apa. Mustahil. Itu cerita bukan tentang Nabi. Kalau kepada Nabi pasti pulangnya dapat hadiah, pasti pulangnya tidak dengan tangan kosong. Makanya dalam hidup
Kalau mau berbuat, berbuatlah untuk Nabi Muhammad. Kalau mau berkorban, berkorbanlah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun di dalam hidup kita. Ya, laki-laki, bapak-bapak yang bekerja seharian, membanting tulang, memeras keringat, mencari nafkah untuk keluarganya. Ini bisa diniatkan untuk Nabi Muhammad, bisa diniatkan tidak untuk Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak setelah bekerja seharian, Pak, kenapa Pak kerja seharian? Ya karena saya mau kasih makan anak bini aja. Kenapa Pak kerja seharian? Ya karena saya nggak mau dibilang lelaki nggak bertanggung jawab. Dia cuma dapat gajinya doang. Tapi kalau berbuat untuk Nabi dapat plus. Kenapa Pak kerja seharian? Karena Rasulullah mengajarkan para kepala keluarga untuk memasukkan nafkah halal ke mulut keluarganya. Ikut ajaran Nabi, dia dapat nilai plus. Apa nilai plusnya? Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjanya sama, capeknya sama, lelahnya sama, remuk redamnya juga sama, gajinya juga sama. Apa yang membedakan? Yang satu tidak untuk Nabi Muhammad, itu aja yang dia dapat. Yang satu lagi untuk Nabi Muhammad dapat plus. Apa plusnya? Capeknya dia bisa menjadi ampunan untuk dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang dalam satu riwayat hadis, "Man amsa ka'alan fi talabil halal, amsa maqburan lahu." Berapa banyak orang kata Nabi pulang ke rumah di sore hari capek badannya, lelah badannya, remuk redam badannya, dan capeknya dia mulai menjadi penghapus yang menghapus dosa yang pernah dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena dia mencari nafkah halal, ikut perintah Allah dan ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup. Usahakan tindak tanduk kita, perbuatan kita selalu ini karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ibu, seorang istri mendidik anak-anaknya, didik sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad. Istri berlaku pada suaminya, berlakulah sesuai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kadang-kadang banyak ibu-ibu zaman sekarang, para istri zaman sekarang, standarnya sebagai ibu, sebagai istri bukan standar Nabi Muhammad. Ikutnya standar TikTok, ikutnya standar Instagram. Bu, ada yang punya TikTok di sini? Ada yang punya Instagram di sini? Silahkan follow Instagram saya. Tuh, namanya dari situ. Dia Sahab, DIYA-SHAHAB. Yang follow saya doain masuk surga. Follow kadang-kadang. Boleh promo, saya doain. Alhamdulillah. Nah, ini banyak perempuan zaman sekarang, para bini, para istri nggak ikut standar Nabi Muhammad. Berlakunya ikut standar TikTok, ikut standar Instagram. Apa itu? Ada yang bilang, bukan orang sini, orang sono. Tapi KTP-nya KTP sini. Ada ibu-ibu orang sono, dia bilang, Beb, kalau Sayyidah Khadijah, dia baik sama Nabi, layanin Nabi, gak pernah bentak Nabi, lembut kepada Nabi Muhammad. Wajar, karena suaminya Nabi Muhammad. Kalau saya, suami saya bukan Nabi Muhammad. Suami saya kalau nggak Pak Cecep, Pak Asep, Pak Bambang, bukan Nabi Muhammad. Jadi wajar kalau saya nggak kayak Sayyidah Khadijah. Bu, ini bukan standar pernikahan yang diajarkan oleh Nabi. Ini standar dagang. Tahu standar dagang? Situ kasih duit, saya kasih barang. Nggak ada duit, nggak ada barang. Situ baik, saya baik. Kalau situ jahat, saya juga bisa lebih jahat. Ini standar dagang. Nggak boleh diterapkan di dalam pernikahan. Standar pernikahan yang diajarkan oleh baginda Nabi bagaimana? Seorang suami tetap diperintahkan berbuat baik kepada istrinya, walaupun kadang bininya bawel, walaupun kadang bininya megelin, walaupun kadang bininya cerewet, walaupun kadang bininya ngebentak. Kadang apa sering Pak? Bapak-bapak ketakut menjawab. Lihatin begini. La ilaha illallah. Standar Nabi Muhammad, seorang suami tetap berbuat baik pada istrinya, bagaimanapun kelakuan istrinya. Dan seorang istri tetap berbuat baik pada suaminya, melayani suaminya, gak boleh bentak suaminya, bagaimanapun kelakuan suami. Kenapa?
Karena janji dalam pernikahan bukan janji suami dengan istri, bukan janji istri dengan suami. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah bilang dalam Al-Qur'an, dan kami ambil dari mereka pada saat mereka melantunkan akad pernikahan janji yang sangat berat. Janjinya sama Allah, janjinya sama Nabi Muhammad. Makanya suami tetap berbuat baik. Kenapa tetap berbuat baik? Padahal bininya bawel, bininya begalin. Karena saya sudah janji pada Allah dan Nabi Muhammad. Istri tetap berbuat baik pada suaminya, berbakti pada suaminya. Kadang-kadang suaminya nakal. Kenapa? Karena janjinya saya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini standar pernikahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau orang nerapin standar dagang, Pak, Bu, dalam pernikahan, akhirnya dua-duanya masuk neraka. Yang laki bandel, masuk neraka dan masuk surga. Kalau orang bandel, masuk neraka. Bininya bilang, emang dia doang yang bisa bandel, saya bisa lebih bandel lagi. Bininya juga masuk neraka. Makanya nggak boleh diterapkan dalam pernikahan. Kalau ikut standar Nabi, satu pasangan nakal, setidaknya kalau pasangan yang lain baik, dia tetap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillah. Intinya apa? Dalam hidup, berbuatlah untuk Nabi Muhammad. Jangan berbuat untuk yang lain. Kalau berbuat untuk yang lain, pasti ujungnya ada kecewa, pasti ujungnya ada sakit hati, pasti ada tidak berbalas. Tapi kalau untuk Nabi, nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati, dan pasti berbalas. Rasul pernah bilang dalam satu riwayat hadis, beliau bilang, "Ana khairul mujazin," kata Nabi. Saya ini orang paling pandai balas budi, kata beliau. Fa in asda ahadukum ila akhihi ma'rufan falam yujazihi fa ana ujazihi yaumil qiyamah. Kalau ada salah seorang di antara kalian berbuat baik pada saudaranya, nolongin saudaranya, bantuin saudaranya. Saudaranya udah dibantu, agak terima kasih. Ada yang begini, Bu? Udah dibela-belain, ditolong-tolongin, dibantu-bantuin, habis dibantu jangan kata balas, terima kasih aja enggak. Ada yang begini, ya Allah, sakit hati kita, kesel, udah bela-belain tuh, udah tolong-tolongin, terima kasih aja enggak, panas hati kita. Apa kata Rasulullah? Tenang, jangan patah hati, jangan putus asa, jangan patah arang. Fa ana ujazi yaumil qiyamah. Kalau saudaramu itu enggak balas, saya yang balas kamu nanti di hari kiamat. Ya Allah. Kita berbuat baik sama orang, dia enggak balas. Apa kata Nabi? Saya ambil tanggung jawab, saya yang akan balas kamu pada hari kiamat nanti. Setelah dapat hadis ini, harusnya mindset kita berubah. Kalau dulu kita bantuin orangnya nggak balas, kita kesel. Tapi seharusnya sekarang kita bantu orang yang nggak balas, kita ucap alhamdulillah. Kenapa? Karena artinya kita nggak perlu balasan dari dia. Yang balas kita di akhirat nanti adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para ulama mengomentari hadis ini? Kata para ulama, seandainya perbuatan baikmu pada saudaramu, Rasulullah mau ambil tanggung jawab untuk membalas engkau, bagaimana kalau kamu berbuat baiknya khusus untuk Rasulullah, bukan untuk orang lain, untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas untuk dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu sampai duduk grosor memblonjor. Nah, insya Allah ini pengorbanan untuk Nabi dan pasti berbalas. Terlaksana acara semacam ini bukan tanpa usaha. Saya tahu betul, ini dengan usaha, ini dengan jerih payah, ini dengan pengorbanan, ini dengan segala macam yang telah dilalui oleh orang-orang yang hadir di sini, dan itu semua pasti akan berbalas berlipat. Kenapa? Karena ini untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang paling pandai balas. Hadirin wal hadirat, ada seorang sahabat Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib, Abul Fadl Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Abbas sahabat Nabi dan paman Nabi. Satu waktu Abbas datang pada Nabi, terus Abbas bilang, ini kan Nabi ponakannya dia. Kata Abbas apa? Ya Rasulullah, dahni amdahu, biarkan aku memuji engkau ya Rasul. Apa kata Rasul? Qul ya amma la yuqidillahu fa. Katakan wahai paman, semoga Allah jaga mulutmu.
Dia berbuat baik itu buat Nabi, dan Rasul tak biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Dibalas dengan doa oleh Rasulullah, la yubdilillahu fak, semoga Allah jaga mulutmu wahai paman. Kata Abbas, sampai saya tua renta tidak ada satupun gigi saya yang tanggal berkat doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Ini Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma adalah seorang yang mulutnya keji. Mulutnya dia pakai buat maki Nabi, buat hina Nabi, melecehkan Nabi, merendahkan Nabi. Sepanjang hidupnya dia dedikasikan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW, dan banyak orang terpengaruh ikut apa kata Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Tapi tiba-tiba dia masuk Islam. Pada saat Fathul Makkah, dia datang tersungkur, minta maaf, minta ampun sama Rasulullah, dimaafkan sama Rasul. Rasulullah nggak ambil hati kalau orang bikin jahat. Dari akhlaknya Nabi, orang bikin jahat pada beliau nggak ambil pusing, beliau nggak ambil hati. Itu orang minta maaf, langsung dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersentuh hatinya. Ya Allah, dermawan banget nih Rasulullah, dermawan banget Nabi Muhammad. Padahal dulu saya jahat, tapi sekarang saya dimaafkan. Itu menjadi sebab Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk Islam, dia berdiri. Dia katakan, ya Rasulullah, saya akan buat syair untuk memuji engkau, untuk menyanjung engkau. Maka dia mulai ubah syairnya memuji Nabi Muhammad SAW. Ada sekitar 15 bait syair. Ka'ab bin Zuhair memuji Nabi Muhammad SAW. Selesai dari pujiannya, Rasulullah tidak membiarkan orang berbuat baik pada beliau, kembali dengan tangan kosong, dibalas sama Nabi. Apa balasan Nabi? Nabi melepas selendangnya. Selendang dalam bahasa Arab disebut dengan lidah. Terkadang dia disebut dengan burdah. Rasulullah melepas burdahnya, dipakaikan di pundak Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Padahal ini orang dulu maki Nabi, sekarang dia puji Nabi. Padahal ini dulu jahat sama Nabi, tapi sekarang dia sanjung Nabi Muhammad. Lisan yang dulu dia pakai merendahkan Nabi, sekarang dia pakai untuk meninggikan Nabi. Rasul gak ambil arti tentang masa lalunya, Rasul gak ambil pusing tentang kejahatannya. Setelah dia puji Nabi, Nabi buka burdahnya, dipakaikan di pundaknya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Sampai sebelum Ka'ab wafat, dia wasiat pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku mati nanti, masukkan selendangnya Rasulullah ke dalam kain kafan bersama jenazahku. La ilaha illallah. Bu, kita nggak pernah maki Nabi, kita nggak pernah hina Nabi, kita nggak merendahkan Nabi. Insya Allah kita beriman, walaupun kadang-kadang kita agak bandel. Nabi suruh kanan, kita ke kiri. Nabi suruh ke atas, kita turun ke bawah. Nabi bilang jangan maksiat, kadang-kadang kita tergelincir dalam maksiat, tapi hati kita hati yang cinta sama Rasulullah. Dan mulut kita malam hari ini duduk mendengar, melantunkan salawat, memuji Rasulullah, insya Allah dibalas dengan lebih banyak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya di dalam hidup berbuatlah untuk Rasulullah SAW. Orang kalau berbuatnya untuk Nabi, maka tidak akan mendapatkan kerugian. Bu, saya mau cerita boleh? Tapi agak panjang ceritanya. Tentang seorang sahabat yang mungkin dia adalah sahabat yang paling panjang penantiannya untuk bertemu Rasulullah. Sahabat yang paling jauh perjalanannya untuk menjumpai Rasulullah. Sahabat yang bahkan ketika bertemu dengan Nabi, umurnya tak lagi muda, umurnya habis untuk menunggu dan menanti Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia berasal dari Persia. Keluarganya adalah keluarga pendeta Zoroastrianisme, atau disebut dengan pendeta Majusi, yang menuhankan Tuhan terang diwakilkan dengan api. Salman, bapaknya adalah pendeta Majusi yang selalu menyalakan api untuk mereka beribadah. Dari kecil, Salman dibawa sama bapaknya ke dalam kuilnya
untuk beribadah dengan cara menyalakan api. Bapaknya kasih itu kayu bakar ke tangan Salman yang masih kecil. Anakku, ini adalah Tuhan kita. Menyembahnya dengan api. Masukkan kayu bakar, biar Tuhan kita tetap menyala, tetap terang. Salman Al-Farisi sedari kecil terdidik bahwa yang namanya Tuhan adalah api. Yang namanya ibadah harus ada api. Terdidik sampai dia berumur 11 tahun. Di umur 11 tahun, Salman dibawa bapaknya untuk berdagang. Ketika sedang berdagang, bapaknya bilang, Salman, tunggu di sini, bapak mau ambil barang. Anak umur 11 tahun, dilarang, malah dikerjain. Ya, kita kalau punya anak kita larang, kita nggak ada malah dikerjain. Penasaran, bapaknya bilang, Salman, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Bapak mau ambil barang. Salman kecil umur 11 tahun mulai berjalan. Dia berjalan melalui gang demi gang, selat demi selat, sampai dia mendengar di satu pojok rumah ada suara lantunan yang sangat indah. Suara lantunan dari beberapa orang yang ada di rumah tersebut. Mereka sedang berzikir. Apa zikirnya? Allah hai, Allah hai, Allah hai. Salman dengar ucapan itu, dan ucapan itu masuk ke relung hatinya, menggetarkan hatinya. Dia khusyuk, dia terlarut di dalam zikirnya orang-orang tersebut. Selesai mereka dari zikirnya, Salman kecil bertanya, orang-orang, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami sedang beribadah. Mana apinya, kata Salman? Kok bisa-bisanya kalian ibadah nggak pakai api? Mereka bilang, kami tidak menyembah api, kami menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah yang Maha Hidup. Ternyata mereka adalah orang-orang Nasrani yang masih mentauhidkan Allah. Di zaman Nabi Muhammad masih banyak tuh orang Nasrani yang monoteisme. Orang Nasrani yang mentauhidkan Allah. Kalau sekarang kebanyakan orang Nasrani sudah memahami paham Trinitas. Tapi zaman dulu ada orang Nasrani yang masih mentauhidkan Allah. Mereka lah yang sedang berzikir. Salman tertarik kepada mereka. Kemudian Salman kembali ke warung bapaknya. Bapaknya tanya, dari mana kamu? Saya tadi dari selat sana, wahai bapak. Ngapain kamu di sana? Saya dengar lantunan yang begitu indah, lantunan yang begitu bagus. Ternyata mereka bilang mereka sedang menyembah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melantunkan zikir. Bapaknya sebagai pendeta khawatir anaknya murtad dari agama Majusi. Maka begitu pulang, ini Salman ditaruh di dalam rumah, dikunci di dalam kamar. Gak boleh Salman keluar lagi. Kalau keluar, dia berpotensi akan ikut orang-orang Nasrani, murtad dari agama Majusi. Maka pada saat itu Salman memperbaiki dirinya, ya, sampai ayahnya bilang, oh ini kayaknya Salman gak bakal murtad. Dibukakan pintu kamarnya. Dibuka pintu kamar, berbulan-bulan Salman bekerja siang malam. Anak 11 tahun, bukan orang dewasa, anak 11 tahun. Dia kumpulkan uangnya sebagai modal untuk dia pergi mencari Allah dan akhirnya mencari Nabi Muhammad SAW. 11 tahun, sampai pada saatnya Salman pergi meninggalkan rumah, dan dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Kemana dia pergi? Ke tempat yang dulu dia tuju. Dia datangi, saya mau belajar agama kalian. Nah, kepada siapa saya harus belajar? Ditunjukkan kepada seorang pendeta Nasrani pada saat itu. Salman melayani pendetanya siang malam bertahun-tahun. Dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia layani itu pendeta sampai pendetanya wafat. Ketika pendetanya wafat, banyak orang datang takziah kalau kata kita. Datang berkabung, mengucapkan bela sungkawa. Kesian kamu hai Salman, pasti kamu yang paling kehilangan karena kamu melayani pendeta selama bertahun-tahun. Dia orang baik, dia orang soleh. Apa kata Salman? Dia bukan orang baik. Si pendeta itu, dia bukan orang soleh, dia orang jahat. Kok bisa kamu bilang begitu? Sini saya tunjukkan kepada kalian. Dibawa ke jamaatnya ke ruang bawah tanah. Ternyata selama hidupnya si pendeta mengambil sumbangan dari semua jamaatnya, tapi nggak disalurkan, dihimpun untuk dirinya sendiri. Mereka bilang kasihan, lebih kasihan lagi kamu hai Salman. Berarti selama ini kamu melayani orang yang tidak baik, yang tidak soleh. Salman bilang, saya tidak menuju dia, saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang itu bilang,
Salman, ini harta ambil separuh buat engkau. Pergilah cari orang soleh yang lain untuk kau menuju Allah. Salman berpindah pada pendeta yang kedua. Di pendeta yang kedua memang orang soleh, memang orang baik. Dia layani pendeta tersebut sampai pendetanya wafat. Pendetanya sebelum wafat bilang, Salman, saya punya seorang kawan, orang yang soleh juga. Pindahlah engkau kepada pendeta yang ketiga. Pindah pada pendeta ketiga. Dia layani sampai hampir meninggal itu pendeta. Si pendeta bilang kepada Salman, Salman, saya akan meninggal sebentar lagi. Saya ingin berpesan kepada engkau, saat ini adalah saat munculnya Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad. Dia punya ciri-ciri. Dia akan berhijrah ke satu tempat yang ditumbuhi oleh banyak pohon kurma. Dan dia punya ciri. Jangan kau ikuti siapapun yang mengaku Nabi sebelum kau tes dengan 3 cirinya. Yang pertama, Nabi akhir zaman tidak makan sedekah. Yang kedua, Nabi akhir zaman makan hadiah. Yang ketiga, Nabi akhir zaman punya stempel kenabian yang ada di punggungnya. Bu, ini khusyuk apa tidur? Pak, Nabi akhir zaman punya stempel di mana? Di punggungnya. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abu Abbas Al-Maliki, beliau menyatakan satu hadis bahwa semua para nabi stempelnya di tangan kiri. Jadi bapak-bapak nanti pulang cek tangan kirinya, mungkin stempel di situ. Para nabi semua stempelnya di tangan kiri kecuali Rasulullah SAW. Stempel kenabiannya Rasulullah ada di punggung beliau, lebih condong ke sebelah kanan. Bentuknya seperti telur burung merpati. Daging tumbuh seperti telur burung merpati, memancarkan cahaya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani beliau bilang ada tulisan-tulisan tertentu yang Allah tuliskan di stempel tersebut. 3 ciri dipesankan oleh pendeta kepada Salman Al-Farisi. Maka selesai si pendeta meninggal, Salman mulai mencari di mana tempat yang banyak ditumbuhi oleh pohon korma. Bertanya kepada semua orang, kemudian orang-orang itu menjawab, setahu kami tempat yang banyak pohon kormanya adalah tempat di Jazirah Arab yang bernama Yathrib. Nama gunungnya Madinah itu Yathrib, tapi Yathrib konotasinya negatif. Artinya Yathrib itu tempat yang kumuh, yang banyak wabah, yang banyak penyakit, banyak demamnya. Maka Rasulullah ketika pindah ke Yathrib, beliau rubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Yathrib sebagai tempat tujuan karena banyak pohon korma. Salman bertanya, di mana Yathrib? Di Jazirah Arab, jauh. Kalau mau ke sana ongkosnya mahal. Salman nggak punya uang. Anak ini mengatakan usianya 20 tahun lebih, tapi dia menunjuk Allah dan Rasul. Salman bilang, kalau memang butuh uang banyak untuk Yathrib, tolong kalian bawa saya ke sana. Ketika sampai di sana, jual saya sebagai budak, ambil harganya untuk kalian sebagai ongkos kalian mengantarkan saya ke tempat ini. La ilaha illallah. Dia jual bahkan dirinya untuk Rasulullah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa Salman sampai ke Yathrib, dijual. Sial 1000 sial. Yang memberi Salman adalah seorang Yahudi yang berhati keji, yang berakal picik. Dibeli Salman, selesai diberi uangnya diambil oleh kafilah dagang tadi sebagai ongkos mengantarkan Salman. Dan dari usia 20 tahunan, Salman bekerja siang malam melayani tuannya di kebun kurmanya, dan dia tidak dibayar. Apa bayaran Salman? Di siang hari dia akan dibayar dengan 1 raup kurma. Tuannya ambil kurma raup, nih buat makanmu siang hari. Malam, nih buat makanmu di malam hari. Gak dibayar dengan apapun. Salman bekerja siang malam menanti sang Nabi akhir zaman datang ke kota tersebut. Usia 20-an. Kapan Rasulullah sampai di kota Madinah? Ketika Salman menjelang 60 tahun. Hampir 60 tahun usia Salman. Panjang penantiannya. Dia tunggu siang malam. Dia sabar-sabarkan hatinya. Dia kuat-kuatkan jiwanya. Saya ingin bertemu dengan Nabi akhir zaman untuk mencapai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang kalau yang dituju Nabi nggak ada kecewanya, nggak ada ruginya, dan nggak ada pulang dengan tangan kosong. Di usia 60 tahun, Salman sedang ada di atas pohon kurma. Dia dengar tuannya lagi bicara sama anaknya. Anak tuannya bilang, "Bapak, tahukah engkau orang yang disebut-sebut sebagai Nabi akhir zaman oleh orang-orang Arab itu hari ini sampai di kota Yathrib?" Kaget Salman, bagai tersambar petir, jatuh dia dari atas pohon kurmanya mendengar kabar dari anak si Yahudi tadi. "Apa katamu?" Si bapak marah, "Naik lagi, bukan urusan kamu." Dia naik ke atas pohon kurmanya, hatinya berdegup kencang, menunggu, mencuri-curi dengar, menunggu kabar. Anaknya mengatakan, dan si Nabi itu tinggal di rumah orang Arab yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Salman hatinya berdegup, dia percepat pekerjaannya. Penantiannya hari ini akan bertemu dengan yang telah dinanti, akan berjumpa dengan yang siap malam dia pikirkan. Ciri-ciri yang dipesankan oleh grupnya akan dia lihat pada malam hari ini. Malam itu selesai dari pekerjaannya, Salman mulai menyisir rambutnya yang tidak lagi hitam. Rambut yang sudah putih, tubuh yang sudah tua, yang cukup rentan, yang sudah cukup lemah. Dia rapikan jenggotnya, dia sisir rambutnya. Dia punya satu baju, Pak. Baju ini dia beli dengan ongkos kurma yang seharusnya menjadi makannya. Baju ini dia simpan, tidak pernah dia pakai. Kenapa? Dia berniat memakai baju ini ketika hari perjumpaan dengan Nabi akhir zaman. Malam itu dia pakai baju tersebut. Dia rapikan dandanannya dan dia berangkat ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ dia lihat sosok Nabi Muhammad SAW. Sosok yang indah, yang rupawan, memancarkan cahaya, senyumnya manis, dan dia dikerumuni oleh para sahabat-sahabatnya. Salman duduk di antara para sahabat, dia pandangi wajah Nabi, melihat man ra'ahu badihatan habba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang melihat Nabi sepintas segan, kalau duduk dengan Nabi pasti jatuh cinta. Man ra'a fi wajhihi arafa annahu laysa biwajhin kadzdzab. Orang perhatikan wajah Nabi pasti tahu itu bukan wajah seorang pendusta. Salman duduk, dia pandangi wajah Nabi Muhammad. Rasa-rasanya dia gak mau ngetes lagi. Rasa-rasanya dia ingin maju, dia ingin rangkul Nabi. Rindu hatinya kepada sosok yang dinanti. Maka Salman ingat pesan gurunya, jangan kau ikuti siapapun sebelum tes dengan 3 hal. Esok harinya Salman tidak makan kurma makan siangnya. Dia tidak makan kurma makan malamnya. Dia kumpulkan jadi satu, dibawa ke rumah Abu Ayyub di malam hari. Dia hadirkan pada Rasulullah. Apa dia bilang? "Wahai Rasulullah, ini adalah sedekah dari saya." Rasul tersenyum, berterima kasih, menerima dari Salman. Tapi Rasul tidak makan. Rasul edarkan kepada para sahabat. Senang hatinya Salman. Satu tes telah terkonfirmasi bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Malam kedua, dia tidak makan kurmanya di siang hari. Dia tidak makan yang di malam hari. Sebagian riwayat bilang dia makan yang jelek-jelek saja, yang bagus dia kumpulkan untuk Rasulullah. Dia datang lagi pada Rasul. Malam itu dia katakan, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah untuk engkau." Mundur Salman, dia perhatikan dari jauh. Nabi Muhammad ambil satu kurma, beliau makan, beliau edarkan sisa daripada kurma tersebut. 2 hal terkonfirmasi. Hari ketiga, dia ingin lihat stempel kenabian, tapi dia tidak berhasil. Kenapa? Tersembunyi di balik bajunya Nabi. Dia tunggu-tunggu. Ada minumannya. Data tapi kalau ada boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mengetes tanda ketiga, Salman gak dapat kesempatan. Dia tunggu, datang ke rumah Abu Ayyub setiap malam. Dia tunggu Nabi terbuka punggungnya gak kelihatan. Tapi pada satu siang, Salman disuruh ke pasar oleh tuannya. Ternyata ada orang Ansor meninggal. Rasulullah mengangkat jenazah orang tersebut. Bajunya Nabi kebetulan gak berjahit pada saat itu, cuma kain yang dilibat di badan. Ketika Nabi mengangkat jenazah tersebut, bagian belakang baju Nabi terbuka dan Salman menyaksikan stempel kenabian. Maju Salman, dia peluk tubuh Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, lama saya tunggu engkau.
Lama saya menanti engkau, panjang waktu saya menunggu engkau hadir di kota ini, dan sekarang engkau telah hadir di sini. Rasul tersenyum kepada Salman. Rasul tanya, siapa namamu? Nama saya Salman ya Rasulullah. Apa statusmu? Saya adalah budak yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Kata Rasulullah, nanti siang bawa tuanmu ke rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Maka di siang hari Salman ajak tuannya menghadap pada Rasulullah. Rasul bilang kepada si Yahudi, wahai fulan, apakah ini budakmu? Ya, itu budak saya. Jual kepada saya, kata Rasulullah. Saya beli budakmu, berapa harganya? Orang Yahudi ini melihat bahwa Nabi Muhammad ingin memerdekakan Salman, maka dia akan jual dengan harga murah. Orang kalau pikir lihat orang lain butuh malah dimahalin harganya. Tapi kalau orang kalau baik, orang lain butuh dimudahkan untuk mendapatkan hajatnya. Si Yahudi ini bilang, saya nggak akan jual kecuali dengan harga yang tinggi. Sebutkan hargamu, kata Nabi. Harga budakku adalah satu mangkuk besar yang berisi penuh dengan emas. Yang kedua, satu kebun kurma yang tahun depan siap panen dan jumlahnya nggak boleh kurang dari 100 pohon. Harga yang sangat mahal untuk membebaskan Salman. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau panggil para sahabatnya. Beliau taruh mangkoknya. Siapa yang punya emas, silakan dikumpulkan demi memerdekakan saudara kita Salman al-Farisi. Sahabat, orang-orang Ansor, kalau urusan bagi-bagi, orang Ansor paling belakang. Tapi urusan nyumbang, orang Ansor paling depan. Mereka dapat, ada yang taruh emas sedikit, ada yang taruh banyak, 2 keping, 3 keping. Terkumpul emas, tapi masih jauh dari penuhnya mangkok tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul taruh tangannya di atas mangkok, dan mangkok itu penuh dengan emas, dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak dari awal? Kenapa harus nunggu orang nyumbang? Dari awal aja lebih baik, kan bisa aja penuh. Rasul ingin ajarkan kepada para sahabat untuk punya andil dalam setiap kebaikan. Makanya kita kalau lihat ada program-program baik, ada donatur besarnya. Jangan jadi orang yang nggak punya andil. Ada donatur besarnya, usahakan kita punya andil dalam kebaikan tersebut. Rapiin karpet, rapiin sendal, naruh air minum, nata hadroh, dan apapun. Setiap ada pergerakan kebaikan, ajaran Nabi untuk kita punya andil dalam hal tersebut. Penuh emasnya. Dan Rasulullah berikan kepada siapa ini. Kemudian Rasul tanya, siapa di antara kalian yang punya kebun kurma isinya 100 pohon dan tahun depan siap panen? Gak ada sahabat yang punya. Tapi ada sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau tanahnya saya punya. Tanahnya saya punya, tapi pohonnya gak ada. Sahabat lain bilang, ya Rasulullah, pohonnya saya punya, tapi masih kecil, masih tunas, butuh bertahun-tahun untuk dia tumbuh sampai siap dipanen. Apa kata Rasul? Bawa tunasnya besok ke tanah tersebut, biar saya yang tanam. Keesokan hari, tunas ada di tempat tersebut. Rasul mulai menanam pohon kurma satu demi satu dengan tangan beliau sendiri. Sahabat usia menes sama Nabi, ingin bantu Nabi. Nabi bilang, jangan bantu saya yang akan tanam semua pohonnya. Sayyidina Umar bin Khattab bilang kepada Abu Bakar sendiri, Abu Bakar, tolong halangi Rasulullah, tutupi Rasulullah, jangan Rasul lihat, biar saya juga bantu tanam di sebelah sini. Sayyidina Abu Bakar menghalangi baginda Nabi. Sayyidina Umar tanam satu pohon. Baru satu pohon selesai ditanam, Nabi sudah melihat Sayyidina Umar berhenti dari pekerjaannya. Selesai ditanam, Rasul mendoakan tanah tersebut, dan keesokan harinya dengan mukjizat Nabi, semua pohon telah tumbuh besar dan siap dipanen tahun depan, kecuali satu pohon. Pohon yang ditanam oleh Sayyidina Umar bin Khattab masih kecil, masih tunas. Maka Rasul bilang, siapa yang tanam pohon ini? Kenapa dia tidak tumbuh? Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, saya yang tanam, tapi yang tutupin Abu Bakar, biar kau tidak melihat. La ilaha illallah. Pohon yang didoakan oleh Rasul, keesokan harinya pohon itu pun sama, siap dipanen. Pada tahun yang akan datang, diserahkan kepada si Yahudi. Maka Salman al-Farisi menjadi orang yang berstatus merdeka. Sampai di perang Khandaq. Di perang Khandaq tahun 5 Hijriah, Salman memberikan saranan yang luar biasa untuk menggali parit agar pasukan musuh tidak bisa menyerang kota Madinah. Maka sahabat mulai berdebat, Salman ini apakah dia golongan orang Ansor, apa dia golongan orang Muhajirin?
Karena jasanya luar biasa, semua orang ingin mengakui Salman bagian dari dirinya. Orang Ansor bilang, Salman itu orang Ansor. Kenapa? Karena dari sebelum Nabi hijrah, dia telah tinggal di tempat ini. Para muhajirin mengatakan, la Salman minna. Salman adalah orang muhajirin. Kenapa? Karena dia bukan asli dari kota Madinah, tapi dia datang dari Persia, berhijrah ke kota Madinah. Berdebat para sahabat, ingin mengakui Salman dari golongannya. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Salman adalah ahlul bait. Salman adalah keluargaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang hati Salman. Mungkin hal yang paling membahagiakan hati Salman adalah diaku sebagai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat. Salman menuju Allah dan menuju Nabi, maka dia tidak mendapatkan kerugian. Dia dapat untung, dia dapat kebesaran, dia dapat kemuliaan. 1500 tahun namanya masih kita sebut pada hari ini karena dia menuju Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya di dalam hidup dengan perayaan Maulid ini, segala hal dalam hidup kita tujukan untuk Nabi Muhammad. Kalau mau berkorban, berkorban untuk Nabi Muhammad. Kalau mau mencinta, mencintalah untuk Nabi Muhammad. Cintanya kita kepada makhluk, kadang-kadang kita cinta pada seseorang gila-gilaan, brutal, liar di dalam cinta tersebut, bela cinta tersebut, tapi ujungnya adalah kerugian. Tapi kalau cinta untuk Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya kerugian. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Pertama, ambil ilmu Nabi Muhammad, praktekkan ilmu. Dari mana kita dapat ilmunya Nabi? Majlis taklim, majlis ilmu. Para warathatul anbiya, pewaris para nabi, para kiai, para ustaz, para alim ulama, para habaib, ambil petuah mereka. Semua ilmu Nabi Muhammad praktekkan di dalam hidup kita. Hadiri majlis ilmu, hadiri majlis taklim. Yang kedua, praktekkan sunnah Nabi Muhammad. Dimulai dari yang kecil, minum tangan kanan, minum duduk, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Praktekkan sunnah-sunnah yang kecil yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah cara kita untuk mencintai dan meladani Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang terakhir, banyak baca sholat. Banyak baca sholawat. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitab Al-Qawlul Badi di sholati ala Nabi Syafiq, bahwa orang kalau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sholawatnya mesti banyak. Masalahnya banyak relatif. Ada orang udah sholawat 2.000 merasa masih dikit. Yaitu presiden chatnya, saya dulu dengan Habib Jibdan, presiden chatnya itu bilang sama Habib Umar bin Habib. Beliau bilang, Habib, dulu saya sebelum jadi presiden sholawat saya 10.000 sehari. Tapi udah jadi presiden saya sibuk, sholawat saya cuma bisa sedikit. Berapa sedikitnya? 4.000 sehari. La ilaha illallah. Ada orang yang sholawatnya 4.000 tapi ngerasa masih di. Ada orang sholawat sehari 16 kali, berasa banyak banget. Nah, makanya banyak ini kan relatif. Berapa standar banyak? Al-Imam Abi Thayyib Al-Makki, beliau mengatakan wa aqallul iftar 300. Minimal kalau mau dibilang banyak, gak boleh kurang dari 300. Bu, bisa sholawat 300 sehari? Bentar, banyak kali 5 menit, banyak kali 10 menit, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil nonton, terserah sambil ngapain, tapi itu selalu sholat 300 sehari. Bisa Bu? Janji? Mulai ini malam sampai meninggal nanti. Mudah 100 tahun lagi pasti ibu meninggal, setelah umur panjang, kaya raya, sehat walafiat, hidup menyenangkan, tiap tahun pergi umroh, 100 tahun lagi, tiap malam sholat berapa kali? 300 kali. Bisa Pak? Bisa? Sambil jalan kerja, sambil naik motor, jangan kurang dari 300 kali. Fadilahnya besar buat diri kita. Yang udah nanti kebiasaan 300, mau ditambah, boleh 1000 kali sehari. Karena ada ulama yang bilang wa aqallul iftar alaf. Kalau mau dibilang banyak mesti 1000. Enak 1000 kali, mau ditambah boleh 2000 kali sehari. Karena ada ulama yang bilang wa aqallul iftar alfun billail wa alfun binnahar. Siang 1000, malam 1000. Nah, tapi kita mulai dari 300. Kalau total 2000 aja. Ada sholawat. Ya, tapi mulai dari 300.
300. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah jadikan kita benar-benar para pecinta Nabi Muhammad SAW, orang yang berjalan di belakang punggung Nabi Muhammad dan dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.